Oke, halo guys, perkenalin lagi nama gue Zenzer Venka dan gue di sini bakal bantu kalian buat bermain dengan domain di Grasshopper gitu ya. Kalian pasti kalau lihat tutorial-tutorial YouTube Grasshopper itu kadang ini ada domain. Itu apa sih maksudnya gitu kan. Nah, secara sederhana domain itu adalah kumpulan bilangan-bilangan atau objek-objek atau apapun itu di antara satu boundary dengan boundary yang lain gitu ya. Misalnya, gue punya angka 0 sampai 9 gitu ya. Nih gue praktekin langsung aja kali ya misalnya. Gue punya angka 0 sama angka 9. Gini. Domainnya itu apa sih? Domainnya ya antara 0 sampai 9. Semua bilangan di antara 0 sampai 9 itu adalah domainnya. Gitu. Cara nemuin domain kalian gampang. Ini langsung aja ke kategori math atau matematika gitu ya, di bagian pojok kiri karena ini sering dipakai gitu ya. Nah, domain cara untuk memunculkannya adalah kita harus mengkonstruct domain. Ada yang paling awal nih, construct domain. Tadi gue bilang ya, uh, domainnya start di angka 0 dan berakhir di angka 9 gitu kan. Nah, kalau kayak gini berarti domainnya berapa? Kita periksa pakai panel. Domainnya berarti betul kan 0 sampai 9. Gimana kalau ini diubah jadi 5? Ya udah berarti domainnya 0 ke 5 gitu. Jadi semua bilangan di antara 0 sampai 5 itu adalah domainnya. Ibarat gini, domainnya anak SD. Anak SD itu berarti dari kelas 1 sampai kelas 6. Betul kan? Semua orang mahasiswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah domainnya anak SD. Gitu, oke? Okay? Nah, ada kasus di mana suatu saat kalian akan menemukan di mana kita harus memeriksa apakah suatu surface atau suatu curve atau titik bahkan itu bekerja dalam domain tertentu. Gimana caranya? Kalau domain adalah sesuatu yang telah dikonstruksi, pasti bisa juga didekonstruksi, betul nggak? Makanya ada yang namanya deconstruct domain. Fungsinya adalah untuk inspection. Misalnya kita punya domain. Ini langsung connect aja karena masih nyambung kabelnya. Domainnya itu 1 sampai 6. Kita kan karena udah tahu aja ini 1 sampai 6, tapi ada kasus di mana kalian nggak tahu domainnya itu di mana gitu. Kita harus periksa. Oh, domainnya itu mulai dari mana sih? Domainnya 1. Oh, kita lihat di start. Domain awalnya itu 1. Berarti suatu curve atau benda ini memiliki domain daerah asal dengan boundary yang awal itu 1 dan boundary terakhir adalah apa misalnya? Adalah 6, betul nggak? Nah, gitu. Itu fungsi deconstruct domain. Nah, selain deconstruct domain, ada juga yang namanya bounds. Kita bahas tentang bound ya. Bounds ini adalah nilai minimum dan maksimum dari kumpulan angka-angka yang akan menjadi domain kita gitu ya. Domain yang dikonstruksi dari nilai minimum atau maksimum kumpulan angka-angka, misalnya gitu ya. Untuk memunculkan sekumpulan angka, kita perlu yang namanya komponen series atau deret bahasa Indonesianya ya. Series. By default, series ini punya 10 data berisi angka 0 sampai 9. Ini by default. Tapi kita bisa edit series ini. Kita mau angka pertama itu apa? Angka pertama misalnya 3. Start. Nah, 3, 4, 5, 6, 7 ini ada 10 angka. Berarti 3 sampai 12 gitu kan. Kita bisa edit juga nih intervalnya. Gue mau angkanya ganjil-ganjil tapi mulai dari 3 gitu misalnya. Stepnya berapa gitu. Step adalah interval. Intervalnya misalnya 2 gitu ya. 3 tambah 1 tambah 1 5 gitu. Ya kan? Sebanyak 10. Ini ganjil dari bilangan ganjil dari 3 sebanyak 10 data ke depan gitu. Bisa nggak kalau lebih dari 10? Bisa. Tulis aja di sini count-nya misalnya 9.
Lebih dari 10 kan tadi gue bilang ya, berarti 12 misalnya. Bisa nih, dari 0 sampai 11 kan 12. Nah, ini adalah sekumpulan angka-angka yang telah dikonstruk sama deret atau series, ya kan? Nah, kumpulan angka-angka ini kita bakal connect ke numbers, dan ini akan menjadi domain kita, gitu. Yang namanya bounds itu memanfaatkan nilai minimum dan maksimum dari suatu kumpulan angka ini. Nilai minimumnya adalah 3 kan? Nilai maksimumnya 25. Maka domain kita pastinya adalah 3 sampai 25. Betul atau betul? Betul. Oke. Sampai sini itu yang disebut dengan bounds. Ya. Oke, sekarang masuk ke bagian domain juga yang mana kita mau menciptakan banyak domain gitu ya. Zen ini kan cuma satu, bisa nggak sih kalau number-number ini tuh jadi domain tersendiri gitu? Misalnya 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, bisa nggak sih? Bisa. Namanya consecutive domain. Kita connect ke panel yang ini. Ini additive. Sebenarnya ini adalah sebuah domain yang bisa menghasilkan fungsi deret penjumlahan. Tapi karena yang tadi yang dimau adalah 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9 gitu ya. Maka kita nggak perlu mengadakan penjumlahan. Caranya gimana? Di bagian additive ini adalah true or false atau boolean. Dalam operasi numerik, boolean itu artinya true or false atau 0 atau 1. Saklar. Ingat yang pertama gue bilang tentang moonlight pas dark mode. Boolean sifatnya saklar. True atau false. Ya atau enggak gitu. Benar atau salah gitu. Nah, kita masukin boolean toggle di sini. Kita matiin additive-nya karena kita nggak mau ada additive, kita nggak mau ada penambahan, penjumlahan. Jadi booleannya di set false, dan panel ketika kita inspect lewat panel, domain yang terbentuk akan sesuai apa yang kita mau. 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9. Bagaimana kalau misalnya ini dinyalain, di-true-kan? Nah, hasilnya adalah penjumlahan. 3 ditambah 3 plus 5, 8. Kok data kedua kenapa 8 ke 15? Kenapa nggak 5 ditambah 5 tambah 7? Karena 5 udah termasuk di bagian 3 ke 8 ini. Jadi mereka nggak perlu 5 lagi gitu. 5 sudah masuk ke dalam domain, kenapa harus bikin 5 lagi? Nanti domainnya overlap gitu kan. Nah, akhirnya dibuatlah keteraturan bahwa domain yang terbentuk sebagai boundary awal di domain kedua adalah angka terakhir dari boundary domain pertama, yaitu 8. 8 yang akan dijumlahkan dengan data berikutnya, dengan angka berikutnya, yaitu 7. 8 tambah 7, 15. Jadi 8 ke 15, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di antara data-data ini, bisakah kita ambil salah satu? Oh, gue maunya cuma yang 11 ke 13. Karena data-data yang lain terlalu tinggi nilainya, misalnya gitu. 11 ke 13. Bisakah? Bisa. Ada command atau komponen yang namanya list. Adanya di set list. List ini ada banyak, nanti gue bahas sendiri tentang ini gitu ya. Yang paling sering dipakai adalah list item. Nah, kita mau ngambil 11 ke 13, berarti dia ada di data keempat, betul? Listnya adalah ini, sekumpulan domain yang telah disusun rapi tadi. Kita mau ngambil data ke, mana tadi 11 ke 13? Data keempat. Berarti indeksnya 4. Kita ngambil indeks keempat, colok. Hasilnya adalah data keempat, yaitu 11 ke 13. Oke, sampai sini paham ya tentang domain ini. Komponen domain berikutnya adalah divide domain. Divide domain fungsinya apa sih?
buat membagi domain menjadi beberapa segmen, menjadi domain-domain yang lain dengan segmen-segmen tertentu. Ngerti nggak? Oke, ini contohnya gue kembaliin ke awal aja yang ini, biar angkanya sedikit. Kita punya domain 1-6. Masukin. Kita mau bagi ini menjadi 4 segmen gitu ya. Masukin 4 ke count. Nanti akan ada serangkaian domain yang tercipta lagi gitu. Tapi hasil pembagian, ya kan? Jadi 6 kalau dibagi 4 itu hasilnya kurang lebih 1,25. Betul? Karena ini 1 ke 6 berarti gimana konsepnya? 1 ditambah 1,25. 1 ke 2,25. 2,25 ke 3,5 dan seterusnya sampai ini berjumlah 4. Ada 4 data. Membagi domain menjadi domain dengan keteraturan pembagian. Oke? Sip. Oke, sekarang ada lagi fitur-fitur domain yang bisa memudahkan kita untuk mencari angka. Misalnya ini ada find domain dan ada includes. Oke? Find domain, ini ya, find domain. Fungsinya apa sih? Fungsinya untuk mengetahui di mana angka kita tuh berada dalam suatu domain yang mana gitu. Di antara sekumpulan domain-domain yang udah muncul. Kita punya serangkaian alat domain gitu ya. Nah, kita mau cari misalnya angka 18. Dia tuh ada di domain yang mana? Nah, kita bisa lihat nih, oh ada di domain ke-7. Kita lihat domain ke-7. Ke-7 itu maksudnya yang ke-8 ya, karena ini angkanya 0. Dimulainya dari 0. Yang nomor 7, oh antara 17 sampai 19. Gitu ya. Nah, kalau ini namanya tadi includes ya. Includes adalah untuk mengecek apakah suatu domain ini, suatu angka ini masuk ke domain tertentu gitu. Misalnya gini. Ada value 18. Kita cek di domain yang ini. Gitu ya. Includes itu adalah boolean ya. Pasti ntar outputnya adalah true or false. 18 di domain ke-0 bukan. Kita lihat kayak cek sini. Ini berantakan banget sih, elah. Nih, 18 itu adanya di mana? Tadi kan di sini ya. Berarti dia bukan di data 1, data 2, data 3. Salah semua. Kecuali nomor 7. Ya, gitu. Buat ngecek sebenarnya. Oke? Ada fitur komponen di subkategori domain namanya remap number. Remap number fungsinya buat apa sih? Jadi kita punya serangkaian angka nih, misalnya ya. Kita ingin memetakan angka-angka itu dari domain yang satu ke domain yang lain. Gini deh ya, sebagai contoh. Kita bikin dulu angka-angkanya. Series. Startnya 1, count-nya 13 misalnya. Oke. Kalau kita periksa nih ya. Ini kan angkanya masih berurutan. Ya kan? Kita random. Nah, kita random dulu angkanya. Rasionya misalnya 2, seatnya 1. Tapi ya ini bisa di optional sih. Nggak perlu sih pakai seat. Kita randomize dulu angkanya gitu ya. Kita periksa hasil angka yang dirandom kan seperti demikian gitu ya. Oke. Ada yang value kecil, value besar. Dia angkanya tuh nggak berurutan gitu loh. Dan sifatnya bisa desimal. Oke.
Terus kita mau memetakan angka-angka ini ya ke domain yang akan dikonstruk baru gitu. Construct domain. Oke. Domain startnya misalnya 3, domain end-nya 6. Oke, 6 deh, 6. Nah, kita tahu kan kalau misalnya kita mau menghasilkan data pertama sebagai boundary pertama, minimum, dan data terakhir sebagai maksimum, itu namanya bounds. Ya kan? Angka-angka ini akan menjadi domainnya. Jadi pasti lihat 0,855 ke value paling gede 24,41, ya kan? Value paling gede itu, tapi angkanya di random, jadi nggak berurutan, ya kan? Oke. Sip. Kita yang penting tahu kalau ini adalah ada dua domain. Value-nya adalah ini. Ya. Kalau kita periksa, ini kan 3 sampai 6. Betul? Source-nya adalah domain. Target yang mana yang mau di remap adalah yang 3 sampai 6. Masuk. 3 sampai 6 kita bisa lihat nih hasil dari remapnya. Angka terkecil di antara domain 3 sampai 6 adalah 3. Betul? Oke. Angka terkecil kita bisa lihat di panel ini, angka terkecil adalah 0,8. Di sini kita bisa lihat bahwa angka yang paling kecil ini telah berubah menjadi angka yang paling kecil juga. Dan angka yang paling besar, yaitu angka 6, ada di nomor berapa nih? Yang tadi 24, dia ada di data ke 9 gitu ya. Ke 10 sih technically, tapi karena ini 9 ya udah gue sebutnya 9 ya. Terbesar ada di sini kan. Kita lihat 6 ada di 9 gitu. Jadi kayak mereplace angka lah gitu. Oke, paham? Itu fungsinya remap number ya. Mana tadi tuh benda ini. Sebenarnya ini sangat berfungsi buat misalnya teman-teman nanti mau bikin lingkaran radiusnya sekian gitu. Pakai remap number ini juga berperan sangat-sangat penting gitu ya. Tapi gue bakal bahas ini di video yang lain karena sebenarnya nggak sesimpel itu buat bikin remap number tuh ya. Akan ada hal-hal lain gitu yang mengikuti. Oke, sampai situ. Sebelum kita masuk ke domain yang sifatnya 2 dimensi atau ada areanya. Nah, domain ini juga bisa bekerja di dalam sebuah area gitu ya. Area yang ada misalnya surface. Kita bisa mempekerjakan domain ini dalam bidang 2 dimensi gitu ya. Basisnya apa kalau 2 dimensi? Tentu dia punya U dan V. U pembagian surface mendatar dan melintang secara dari ujung ke ujung gitu ya. Pembagian objek. Oke, ada U and V. Contohnya gimana? Contohnya misalkan gue punya rectangle di sini. Ya. Rectangle dengan X size dan Y size yang sama-sama 20. Artinya dia kan persegi gitu ya. Ini tadi konsepnya adalah domain yang dikonstruk di area 2 dimensi. Nah, rectangle ini kita perlu jadiin surface dulu. Caranya gimana? Boundary surface. Masukin kalau rectangle ini punya edge. Edge-nya itu ini. Kita jadiin surface. Oke, dapat kan surface-nya? Surface ini kita bisa masukin ke isotrim. Isotrim ini dari ikonnya kelihatan ya, sebuah kotak yang diambil yang bagian sininya doang gitu misalnya, dengan parameter tertentu. Kita pakai masukin surface ke surface. Tentunya perlu domain supaya kita tahu seberapa besar sih ini dipotong, dicoak, dilubangin, di-cut gitu ya. Kita masukin ini ke domain. Nah, kita harus ngeset dulu ya. U-nya di mana, V-nya di mana. Misalnya U minimumnya 4, U maksimalnya 6.
gitu. Dan fee minimalnya 6, fee maksimalnya 17. Gede banget, nggak apa-apa. Nah, lihat. Kalau U-nya 4, dia 1, 2, 3, 4. Betul? Ini minimum. U maksimumnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Nih. Terlihat kan? Nah, ini dia. Domain yang bekerja di dalam surface, dia harus ada boundary. Sejauh apa ini bisa dikonstruk. Gitu. Oke, sampai sini paham ya? Ada lagi construct domain ini yang tidak berbasis min and max. Hanya berbasis U and V aja. Dihitungnya dari mana? Dari titik di mana surface ini dikonstruct. Contoh, daripada banyak ngomong, langsung aja contoh. Masuk sini, ya kan? Domain U sebanyak 10. Ya udah, dia dikonstruk dari sini kan? Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Domain V-nya 2, naik 2, 1, 2. Gitu. Jadi dia berdasarkan dari mana dia dikonstruk. Bukan dari pembagian UV maksimum dan minimum. Oke. Untuk yang bagian ini juga bisa didekonstruk. Ya. Sama, setiap ada konstruksi pasti bisa didekonstruksi. Domainnya yang ini kita dekonstruk. Tadi nih gue bilang nih, misalnya ada surface, kita nggak tahu nih. Ini anggap aja kita nggak tahu ya domainnya apa. Ada surface aja nih di sini. Kita pengen tahu domainnya dari mana. Bisa dilihat nih U komponen dan V komponennya dari deconstruct domain. Nah, kita lihat, kita cek di panel. U komponennya berapa sih? Sebanyak berapa satuan sih? Gitu kan. 0 to 10. 0 sampai 10. Yang mana 0 itu adalah titik pusat awal, sampai 10 searah dengan U. U-nya yaitu ini. Nah, V komponennya juga berapa? Misalnya 1, 2, 3, 4. Bener gak dia ada 4? 0 ke 4. Nah, jadi prinsipnya domain yang bekerja di dalam surface itu memetakan sebagian area untuk menjadi domain. Karena dia sifatnya area ya. Kalau dari sini kalian udah paham kan, ada visualisasinya. Misalnya dari 0 to 10, 0 to 4, dia naik ke atas 4, gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah divide domain kuadrat atau divide domain in dalam area gitu ya. Kita punya domain dan misalnya ini domain U dan V-nya, U-nya 10, V-nya 4, kita bisa bagi menjadi beberapa segmen gitu ya. Fungsinya apa? Nanti kita bisa ngambil nih salah satu dari pembagian ini gitu. Buat bidang yang mau kita edit misalnya. Ini ada kalau kita lihat ada U-nya dari 0 sampai 1, V-nya dari 0 ke 0,4 gitu ya. Ini pembagiannya equal gitu, artinya sama. Jadi untuk domain-domain yang dikonstruk di sini adalah domain yang berupa segmen. Kita bisa menggunakan ini kapanpun kita mau dan dengan parameter pembagian tertentu sesuai dengan U dan V. Ini kalian tinggal pasang aja number slider supaya kalian bisa lebih terukur. Oke, sekian dulu guys video pembahasan tentang domain-domain dari gue nih. Lihat nih, skripnya udah banyak banget gitu ya. Dan kalian juga bisa coba-coba sendiri gitu. Misalnya kalian mau bikin angka baru atau ya perbanyak experience aja lah di Grasshopper ini gitu. Dan semoga video gue kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat dukung gue dengan klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau misalnya gue turun ada video tutorial terbaru atau tips and trick gitu ya. Oke, bye-bye guys.